itu gereja. Hmm. Selanjutnya Bang mulai bergereja di situ. Iya. Setelah saya ketemu kan saya pulang ya. Betul. Udah happy kan? Artinya pencarian kita kan sukses. Iya. Pulang. Besok pagi saya pas mau pergi kerja. Hari udah Sabtu rapi. pagi nih. Iya, Sabtu pagi udah rapi. Halo, selamat datang dalam program Menembus Perbedaan. Satu program yang dirancang untuk membahas seputaran tentang perbedaan yang kita akan bisa melihat bahwa ada nilai-nilai persamaan yang bisa membangun kita, saling melengkapi di dalam keyakinan kita untuk bertumbuh bersama dalam kebaikan, dalam keharmonisan dan juga dalam kebenaran. Nah, itu apa lagi? Suara lagi. Nah, setelah suara itu berikutnya memberitahu saya tentang menyucikan hari Sabat. Oke. Iya, kuduskanlah hari-hari Sabat. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sebagai tanda engkau umat pilihanku. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Dari sekarang sampai selama-lamanya kuduskanlah hari Sabatku. Nah, saya sebagai pembelajar agama saya sebelumnya, saya sudah paham betul Sabat itu ya Sabtu, Sabah atau Sabah. Ya, itu kan istilah hari ya. Iya. Nama-nama hari. Nama-nama hari dalam bahasa Arab itu saya paham betul. Artinya dari sisi etimologi memang nama-nama hari itu ada semua hitungannya begitu. Jadi memang Sabtu, Sabat itu sama ya. Iya. Jadi waktu terdengar ini suara yang keempat ya kita bicara ini ya. Ya keempat lah itu. Ya. Apa yang terlintas di pikiran Abang? Ya saya berpikir sucikan Sabat, sucikan Sabtu. Loh, kemana saya harus menyucikan hari Sabtu dan bagaimana cara saya menyucikan hari Sabtu? Karena yang saya tahu agama saya pada waktu itu beribadahnya pada hari Jumat. Kemudian agama teman-teman saya di hotel mereka beribadahnya pada hari Minggu. Betul. Tidak ada yang berhari Sabtu. Iya. Lah, saya kan jadi sudahlah, lupain aja lah, capek. Apalagi waktu itu saya lagi bekerja Bang Andreas. Bekerja di hotel ini kan aplusan ya. Iya. Morning shift, evening shift, night shift kan. Yang capek itu kan kalau evening shift dengan night shift. Iya. Kalau morning shift kita masih fresh ya. Betul. Apalagi kerja di hotel itu kan ada locker ya. Habis kerja kita bisa mandi, lalu keluar dari hotel kita masih fresh. Tapi kalau kerja evening shift, pulang dari hotel kita sudah 1:30 malam, udah ngantuk, dalam kondisi ngantuk kan. Lelah. Iya, kita merokok juga merokok aja itu, tapi rasanya sudah nggak mantap lagi. Lalu kalau kita night shift, pulang dari hotel sudah jam 9, 8:30. Iya. Udah ngantuk, kita sudah nggak tidur pada waktu itu, kan udah lelah. Oke, jadi itu suara keempat. Iya. Ada berapa kali suara itu datang? Yang jelas 4 itu yang saya ingat ya. Kemudian setelah 4 itu lama nggak datang suara itu. Lama nggak datang suara itu. Lalu dia datang lagi sudah hampir 2,5 tahun kemudian dari pertama. Oh, jadi total waktunya Dia itu sudah hampir 2,5 tahun waktu itu. 2,5 tahun Iya. ya. Setelah Termasuk 4 kali datang suara. iya. Nah, 2,5 tahun tuh dia bilang satu dunia ini. Ini suara yang berikut ini. Iya. Oke. Satu dunia ini jika ingin selamat, cepat-cepatlah kembali kepada Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi sebelum semuanya dilenyapkan. Lah saya kan langsung tersentak bangun mendengar suara itu. Jadi waktu itu saya pikir siapa ini Isa Al-Masih ini? Siapa ini Yesus ini? Kok satu dunia jika ingin selamat cepat-cepatlah kembali kepada dia? Ya waktu itu kan saya jadi terkuras otak saya Bang Andreas. Konsentrasi saya. Lalu siapa dia ini? Kok satu dunia harus jika ingin selamat harus cepat-cepat kembali kepada dia? Kepada Yesus Kristus. Iya. Artinya sebelum kiamat saya harus cepat-cepat mencari tahu siapa ini Yesus Kristus dan menjadi pengikutnya. Oke. Ya sejak itulah saya jadi kalut waktu itu. Lalu apa yang Abang lakukan? Ya saya cari tahu.
ke teman-teman yang. Gimana cara mencari taunya? Nah di hotel tempat saya bekerja itu kan banyak teman-teman yang Kristen ya. Saya cari tahu sama dia. Ada teman saya, dia manggil saya abang, saya panggil dia adik. Perempuan ini, orang Jawa Ambon. Tapi dia gereja GPIB kalau nggak salah. Saya tanya, Dek, kamu tahu nggak gereja yang berbakti hari Sabtu? Hari Sabat. Dia bilang, hari Sabat ya hari Minggu lah. Kami ini kan hari Sabat semuanya nih Bang. Kak Mary berhari Sabat. Lalu disebutkan si A, si B kan. Yang karena Kristen. di hotel tempat saya bekerja itu kan banyak denominasi yang kerja di situ. Iya. Ada Katolik, AKBP, GPIB. Nah itu yang saya ingat. Ada juga yang Jemaat Petra. Petra ini kalau nggak salah GPIB dia. Begitu saya bilang di mana gereja yang berbakti hari Sabat, ya kami ini kan berhari Sabat. Betul. Sabat itu kan Minggu Bang. Bukan Dek. Minggu tuh Ahad kalau bahasa Arabnya. Sabat itu ya Sabtu. Aduh Bang, yang ku tahu Sabat itu ya Minggu Bang. Tapi karena saya mendesak terus, akhirnya teman saya kerja ini dia ngomong begini sama saya. Bang, coba Bang lihat itu teman-teman. Semuanya berhari Sabat, berhari Minggu. Tidak ada yang berhari Sabtu. Kok Abang bilang Sabat itu Sabtu? Gimana sih? Sekarang gini aja lah Bang. Kalau Abang juga terus mendesak saya, yang saya tahu Sabat itu hari Minggu. Tapi kalau Abang terus mendesak saya, ya cobalah nanti saya tanya sama keluarga di rumah atau saudara saya. Mungkin mereka lebih tahu ya, karena saya kan bukan orang Kristen yang alim gitu loh. Saya kan orang Kristen biasa, umum. Oh gitu. Ya sudah. Berapa hari kemudian teman saya ini datang. Dia bilang begini sama saya. Bang, ternyata benar loh yang Bang bilang tuh. Ada loh gereja yang berbakti hari Sabtu Bang. Tapi gereja ini gak terkenal Bang. Oh gitu. Iya gak terkenal gerejanya. Namanya apa? Dia kasih tahu namanya. Lalu saya tanya. Karena saya didesak. Kalau 2 hari lagi kiamat, saya belum menjadi pengikut Isa Al-Masih, apa jadinya dengan saya? Kan saya didesak suara itu. Karena suara itu katakan, satu dunia ini jika ingin selamat, cepat-cepatlah kembali kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tinggi sebelum semuanya dilenyapkan. Kan saya takut pada waktu itu. Oh berarti untuk mencari Yesus Kristus, Abang pergi ke petunjuk suara sebelumnya. Iya. Oke, yang mengatakan hari Sabat itu. Iya. Kan sebelumnya kan sudah dikasih tahu suci kang hari Sabat. Akhirnya gimana? Nah, setelah saya dapat informasi dari teman kerja saya ini, saya tanya. Dia bilang, "Bang, ada loh ternyata gereja yang berbakti hari Sabtu. Yeah. Tapi gereja itu nggak terkenal, Bang." Oh, gitu. Terus lokasinya di mana, Dek? Ada di sekitar Tugu Pancoran. Iya. Nah, karena sudah dapat pesan begitu dan saya didorong dengan berpikir kalau seandainya 2 hari lagi kiamat, saya belum menjadi pengikut Isa Al-Masih, apa jadinya dengan saya? Sampai segitu saya berpikir waktu itu. Iya. Karena di dalam ajaran agama saya sebelumnya, kehidupan di akhirat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Betul. Kita sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau saya nanti tiba-tiba meninggal, saya belum menjadi pengikut Isa Al-Masih, terus gimana kehidupan akhirat saya? Emang guru-guru agama saya bisa menolong saya? Yeah. Ibu saya bisa menolong saya? Tidak bisa. Pribadi lepas pribadi. Lalu selanjutnya Abang putuskan cari gereja itu? Cari. Karena kan di pikiran saya 2 hari lagi mau kiamat. Oke. Nah, berangkat. Jadi setiap kali saya habis kerja morning shift, kan pulang sore tuh. Nah, saya naik shuttle bus karyawan dari hotel menuju ke arah UKI. Nah, kalau menuju ke arah UKI dia kan turunnya depan Bidakara. Betul. Keluar tolnya kan depan Bidakara. Atau kadang-kadang naik di dalam tol, keluarnya nanti di Cawang Atas. Suka-sukanya driver lah. Iya. Tapi pada umumnya sering dia keluar di
sebelum Tugu Pancoran. Bawah. Iya. Kalau ada teman-teman yang pingin turun di bawah Tugu Pancoran kan, yang mau pergi ke Pasar Minggu atau rumahnya di Manggarai kan, kita enggak tahu. Lewat bawah lah. Lewat kita. bawah. Oke. Ya. Jadi Bang Andreas, saya jadikanlah Tugu Pancoran itu titik nol. Untuk mencari informasi gereja yang berbakti hari Sabtu. Namanya sudah disebutkan. Apa yang saya lakukan Bang Andreas? Kan Tugu Pancoran itu kan perempatan ya. Perempatan besar itu. Nah, perempatan besar. Satu yang mengarah ke Pasar Minggu, satu yang mengarah ke Manggarai, iya. Cawang, lalu ke arah Semanggi. Semanggi. Nah, Semanggi saya enggak saya ambil dalam pencarian saya, karena di Semanggi kan enggak ada kiri kanannya gereja kan. Iya. Dari Pancoran sampai Semanggi kan enggak ada, itu Jalan kan daerah besar itu. Jalan Besar dan ruko ya, atau perkantoran. Perkantoran ya, hotel. Nah, jadi saya titikkan ke arah Pasar Minggu. Saya jalan sore pelan-pelan melihat. Yang saya cari patokan pokoknya cari fisik bangunan yang model gereja, yang tulisannya itu. Ya, ada salibnya macam lah. Iya. Ya sebagaimana Simbol- fisik bangunan simbol gereja yang kekristenan. saya lihat di TV ketika hari Natal. Lalu abis itu gimana? Ketemu? Sampai ke Pasar Minggu tidak ketemu. Enggak ketemu. Itu bisa makan waktu seminggu sampai 10 hari tuh. Mulai dari titik nol itu. Iya. Arah Pasar Minggu Iya. seminggu nggak ketemu. Enggak. Padahal udah Pasar Minggu loh Bang. Udah seminggu, mungkin semingguan itu ya. Iya. Kenapa makan waktu yang lama? Karena kalau sudah maghrib atau udah senja, saya berhenti, saya pulang. Karena enggak mungkin mencari malam-malam ya. Nah, makanya makan waktu yang panjang. Seminggu nggak ketemu arah ke Pasar Minggu. Iya, enggak ketemu. Terus Lalu saya jadikan lagi Tugu Pancoran itu titik nol mengarah ke Manggarai. besoknya cari Iya, lagi. setelah selesai dari Pasar Minggu enggak ketemu kan, saya Mulai jadikan lagi. lagi titik nol di bawah Tugu Pancoran. Arah ke Pancoran. Arah ke Manggarai. Arah ke ke Manggarai. Iya. Nah, tidak jauh dari Tugu Pancoran ini, mengarah ke Manggarai, sebelah kanan tuh ada gereja gagah, Oh iya. besar kan, sebelah kanan. Dulu masih tanah lapangan tenis itu, belum ada Tempat bangunan perbelanjaan seperti sekarang. belum ada, masih lapangan tenis itu. Oke. Begitu ada fisik bangunan gereja, saya datangin. Wah, ternyata bukan gereja yang dikasih tahu sama teman saya. Akhirnya saya jalan kaki lagi pelan-pelan, nyisirin sampai ke Pasar Manggarai itu. Ada sekitar mungkin 3 gereja tuh sebelah kanan saya ketemu. Luas pekarangannya kan. Iya. Nggak ketemu. Tapi bukan gereja yang dimaksud oleh teman saya. Nah, akhirnya, itu sudah makan waktu lagi tuh seminggu sampai 10 hari itu. Iya. Lama Bang Andreas. Karena kan kalau maghrib saya pulang. Iya. Dan jalannya kan bukan jalan buru-buru ya. Tapi jalan sambil lihat kiri kanan. Berarti udah habis 2 minggu dong. Ya sudah. Seminggu ke arah Pasar Minggu, seminggu ke arah ke Manggarai. Pokoknya habis hampir 1 bulan lah itu saya menyari itu. Terus akhirnya ketemu gereja itu pada akhirnya. Nah sampai Manggarai enggak ketemu, saya kembali lagi ke titik nol di bawah Tugu Pancoran yang mengarah ke Cawang. Oke. Nah saya lewatin mulai dari Tugu Pancoran ke Cawang kan. Sampai di Cawang atas saya nggak ketemu gereja. Iya. Yang dia ada mindset saya kan fisik bangunannya kan seperti gereja. Kan enggak ada sepanjang Cawang atas itu dari Tugu Pancoran. Ya itu sudah makan waktu hampir sebulan lah itu. Udah lelah saya waktu itu. Udah putus asa sudah. Tetap tidak ketemu juga. Tidak ketemu. Nah, bagaimana saya ketemu gereja yang berbakti hari Sabtu ini? Waktu itu saya kan sudah kayak hopeless ya. Iya. Waktu itu saya bekerja hari Jumat pagi. Saya berdoa di depan pintu kamar. Saya berdoa begini. Doa saya lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena di satu sisi saya menolak tentang ketuhanan Yesus. Tapi saya berdoanya begini. Tuhan Yesus, kalau benar-benar Engkau Tuhan, tolong tunjukkan di mana rumahmu. Aku sudah 1 bulan jalan kaki mencari rumahmu. Capek aku Tuhan. Itu doa aku saya waktu itu. Lucu kan? Pagi itu.
Mulut saya mengatakan panggil Tuhan Yesus, sementara hati saya menolak keilahian dia. Nah, setelah saya berdoa itu saya pergi kerja. Kan morning shift. Habis kerja, habis mandi, teman-teman yang satu arah ke kosan saya ngajak bareng pulang. Kan bawa sepeda motor kan, mau ngajak bareng pulang, saya nggak mau, enggak. Lagi bete, saya mau pingin refreshing dulu ke kota. Nah, Itu hari apa itu? hari Jumat sore. Jumat sore. Iya. Oke. Jadi dari Pekarangan Hotel naik shuttle bus karyawan yang mengarah ke UKI. Ya kan? Karena kan saya mau refreshing ke kota. Iya. Ya kan? Ngilangin lelah lah. Yang lucunya Bang Andreas, mulai dari habis ninggalin hotel, saya sampai ke Bidakara itu ternyata tertidur. Mungkin karena waktu itu hari Jumat ya. Kami di hotel itu kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kan hari yang rush. Iya, lelah lah. Tingkat hotel, hunian hotel tinggi. Di semua departemen tuh sibuk, lelah. Nah, saya begitu sampai di gedung Bidakara, tersentak bangun. Tersentak bangun, saya melihat keluar. Dan ternyata shuttle bus ini enggak keluar tol dia. Dia langsung tetap jalan di dalam tol. Nah kan, pas bus ini melewatin Tugu Pancoran, saya membaca tulisan GPA di depan sana. Dari tempat saya duduk, saya membaca tulisan GPA. Lalu bis ini jalan terus. Nah, pas di depan gedung, saya membaca tulisan Gedung Pertemuan Advent. GPA. Iya. Saya tangkap Advent itu karena dikasih tahu teman saya kan Advent. Yang ibadah hari Sabat. Iya, yang ibadah hari Sabtu. Hari Sabtu. Begitu saya baca, senang saya. Hari Jumat itu. Iya, hari Jumat sore itu. Jangan-jangan ini nih. Yang saya tangkap kata Advent. Tapi bangunannya nggak seperti gereja. Saya tidak menduga itu gereja. Iya, karena itu kan kantor. saya anggap kantor, kan Memang. building ya. Iya, betul. Ya. Jadi saking senangnya saya turun di cawang atas. Saya langsung naik angkutan umum, balik arah menuju ke Pancoran. Dan sampailah di Lokasi. itu. Waktu itu pintunya dua-duanya terbuka ya, kiri kanan terbuka. Betul. Dan rimbun sekali di depan parkiran itu. Saya ketemu satu orang security. Saya tanya, Sorendan, kau boleh saya tahu apakah ini sebuah gereja? Oh iya mas, ini gereja. Tapi mereka berbaktinya hari Sabtu, bukan hari Minggu. Begitu dibilang berbaktinya hari Sabtu, wah senang lah saya. Pas ya, sesuai suara itu. Kenapa saya senang Bang Andres? Karena saya sudah lewatin ini gedung. Iya. Tapi karena saya nggak ngeh, fisiknya bukan fisik bangunan gereja, tapi fisik bangunan perkantoran. Jadi saya nggak ngeh lewatin, apalagi waktu itu lagi rimbun di depan, pelangnya juga saya nggak ngeh lagi. Nah, begitu dibilang ini gereja berbakti Sabtu, senang lah saya. Gimana nggak senang Bang Andres? 1 bulan jalan kaki. Iya. Mencari gereja ini. Karena waktu itu Pencarian ditemukan. iya. Karena Pencarian waktu itu kan di situ ya. situasinya bukan seperti kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan lagi gampang googling gitu ya. Dari kamar pun. Dulu belum ada. Dulu belum ada. Saya punya HP yang untuk melempar anjing itu Bang Andres. Itu sekitar tahun berapa sih Bang? Saya 2002 akhir itu. Sekitar sekitar 2002. bulan November. Kenapa saya bilang bulan November? Karena setelah berapa kali, kalau nggak salah 2 kali saya sudah berhari Sabat ke sana. Awal Desember gereja tuh ngadakan KKR. Pas waktu itu pas hari raya. Oh jadi Abang temukan itu gereja. Selanjutnya Abang mulai bergereja di situ. Iya. Setelah saya ketemu kan saya pulang ya. Betul. Udah happy kan? Artinya pencarian kita kan sukses. Iya. Pulang. Besok pagi saya pas mau pergi kerja. Hari Sabtu pagi nih. Iya Sabtu pagi udah rapi nih. Entah kenapa saya langsung melihat schedule. Biasanya kan langsung pergi aja. Kita sudah yakin ini kan hari kerja. Tapi waktu itu saya melihat schedule sudah rapi. Begitu saya lihat schedule, saya incasnya night shift jam 11 malam sampai jam
8 pagi hari Minggu besok. Lah, karena saya sudah rapi ya ngapain lagi lah di kamar. Betul. Ya pergilah saya ke gedung itu. Udah masih pagi karena waktu itu kan masih pagi ya. Ya mungkin sebelum jam 9 itu. Jadi kerjanya nggak jadi tapi pakaian sudah rapi. Ya saya bilang ngapain lagi lah di rumah. Mendingan saya ke gereja. Iya ke gereja. Jadi itu pertama kali ke gereja. Seumur hidup saya. Panas-panas dingin waktu masuk itu. Iya. Oh ya? Kenapa panas dingin? Jadi ini perlu diketahui nih untuk ini pesan saya ya untuk orang Nasrani ya. Kenapa saudara sepupu kita itu ngeri-ngeri sedap, alergi dan takut masuk rumah ibadahnya orang Kristen karena ada gambar salib dengan Yesus itu. Itu yang membuat kami ngeri-ngeri sedap. Jadi itu yang buat abang panas dingin? Oh panas dingin. Saya takut-takut tapi karena didesak hari mau kiamat. Oke, masuk ke gereja. Masuk gereja. Nah karena disambut nggak? masih pagi kan sepi di depan itu ya. Mungkin saya belum mulai acara. Celengak-celenguk karena itu bukan daerah kita kan. Kok ini enggak ada orang. Nah begitu perhatikan dari teras depan itu kan. Tembus itu kan ke belakang. Saya lihat di belakang, bagian belakang itu ada seorang ibu-ibu berdiri di depan. Pakaian rapi. Saya samperin lah. Penerima tamu itu. Penerima tamu ya, saya samperin. Nah begitu saya samperin, saya greeting. Lalu saya tanya apakah ini sebuah gereja. Oh iya mas, ini gereja. Kami sebentar lagi mau kebaktian. Mas dari mana? Saya dari Cengkareng, saya bilang. Karena rumah kos saya waktu itu kan Cengkareng. Dekat ke bandara ya. Boleh saya masuk Bu? Oh silakan. Saya diantar ke bagian anak muda. Dulu kan kursinya kan masih kursi satu-satu kayak waiting room itu ya. Iya. Kayak di stasiun ya. Nah karena saya duduk di situ belum ada orang kiri kanan. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Akhirnya apa yang saya lakukan Bang Andreas? Iya, ngapain? Saya mengamatilah situasi di dalam gedung itu. Karena kan seumur hidup baru pertama kali nih. Masuk gereja. Tapi begitu saya melihat, loh kok ini berbeda ya dengan gereja yang saya lihat di TV ketika hari Natal. Kan sering itu kan disorot ya gereja-gereja itu kalau hari Natal. Ini kok gak ada gambar salib. Kok nggak ada gambar Yesus? Simbol-simbolnya yang biasa lah ya, iya, nggak ada ya. Yang seperti yang saya lihat di TV. Yang ada waktu itu gambar Megawati dengan Gus Dur. Presiden. Iya. Pada waktu itu kalau nggak salah Gus Dur presiden ya, Megawati wakil. Iya. Nah, setelah melihat situasi itu, barulah saya tenang. Karena yang membuat saya ngeri-ngeri sedap tadi masuk itu kan akan ketemu gambar Yesus, gambar salib. Itu yang membuat saya takut-takut waktu itu. Tapi setelah saya lihat tidak ada atribut-atribut itu, barulah saya gitu nyaman saya duduk. Nah setelah saya santai duduk, tiba-tiba mata saya melihat ke pintu depan. Tempat saya masuk tadi. Saya lihat ibu-ibu tadi manggil seorang bapak-bapak gagah pakai jas. Tapi sebelum ke situ dulu Bang, itu nanti bisa selanjutnya kita bahas ya. Iya. Kira-kira kenapa bisa sampai ngeri-ngeri sedap ngeliat itu kan. Nanti kita bahas itu berikutnya nanti.